Amin. Perkenalkan, saya Soleman dari kelas 5 PIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengecek presensi dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, oke. Baik, anak-anak semua, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan satu hadis, yaitu tentang keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Jadi di hadis itu dijelaskan bahwasanya sebaik-baik manusia itu orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi kita sebagai umat Islam hendaknya bisa belajar, mempelajari Al-Quran, kemudian mendalami dan mengajarkannya, seperti itu. Dan selanjutnya pada kesempatan kali ini, pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang tentang hadis, khobar, hadis, sunnah, khobar, dan asar. Baik, anak-anak semua, untuk mendalami materi ini, Bapak akan membagi dalam 4 kelompok, ya. Kelompok yang pertama ada Mbak Aulia Safrina, kemudian Mbak Aulia, kemudian Mbak Niatul. Kelompok 2 sama Mbak Ivana, kemudian Mbak Rofi sama Mbak Ifah, kemudian Mas Iqbal sama Mbak Rofi. Oke, silakan ya. Baik, anak-anak semua, silakan untuk didalami materinya, bisa mencari informasi tentang 4 poin tadi, tentang hadis, sunnah, khobar, dan asyar. Silakan untuk mencari materi, baik itu dari internet atau dari buku. Silakan, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan. Gimana, ada kesulitan? Silakan untuk dicari informasinya. Apabila kesulitan, ditanyakan ya. Gimana, apakah ada kesulitan? Belum ada ya. Silakan ya. Masih ada waktu 5 menit lagi untuk bisa mendiskusikan bersama kelompoknya. Bisa. Ya, waktu masih 1 menit lagi ya. Silakan untuk didiskusikan. Baik, waktunya habis ya. Silakan, kelompok yang pertama akan menjelaskan tentang hadis. Apa itu hadis? Silakan, kelompok yang pertama. Mbak Aulia, silakan.
Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Kelompok pertama telah menjelaskan tentang hadis. Kalau kita jelaskan review kembali secara garis besar, hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelompok yang kedua, silakan akan menjelaskan tentang sunnah. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan presentasikan isi diskusi kelompok kami, yaitu tentang sunnah. Menurut bahasa, kata sunnah merupakan derivasi dari kata sana yasunu sunatan. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi, adat kebiasaan atau ketetapan, apakah hadis baik atau tidak berhenti atau tercela. Menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takbir, tarbiyah, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Menurut ahli usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takdirnya, yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 silakan akan menjelaskan tentang khobar. Ya. Khobar menurut bahasa berarti warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Adapun pengertian khobar menurut istilah ahli hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari yang selain Nabi Muhammad. Sebagian ulama berpendapat bahwa khobar itu khususnya untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari selain Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis khusus untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, yang terakhir kelompok 4 akan menjelaskan tentang asyar. Silakan. Baik, saya akan memperkenalkan mengenai asar. Menurut bahasa, asar artinya bekasan sesuatu atau sesuatu. Asar berarti pula nukilan atau yang menunjukkan. Adapun pengertian asar menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khobar, yaitu bahwa asar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW maupun dari selain Nabi SAW. Sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW saja. Adapun para fuqaha memakai istilah asar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan lain-lainnya. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, baik. Gimana? Udah pada paham ya? Insya Allah paham ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang pengertian hadis, kemudian kelompok 2 tentang sunnah, kelompok 3 tentang khobar, dan yang kelompok 4 tentang khiyar. Silakan untuk dipahami. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada kali ini? Silakan. Oh ya, silakan Mbak Husna. Jadi kesimpulannya, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan atau takdir Nabi SAW. Sunnah lebih luas dari hadis karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Khobar adalah suatu berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat maupun para tabi'in. Dan menurut mayoritas atau jumhur ulama, asal secara istilah sama dengan hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa asal mempunyai arti yang lebih umum dibandingkan dengan khobar. Begitu Pak. Ya baik anak-anak semua, karena waktu sudah habis, kita tutup ya pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Anak sekarang nggak ada.
Ada suaranya nggak? Ada suara kan? Pada nggak ada suaranya. Firda, ini ngecek suaranya ada gimana? Udah. Temen. Udah. Ke atas. Di sini. Udah. Cek. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat semua. Sekarang ada yang tidak hadir enggak? Hadir semua? Ya, kalau begitu sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, ketua kelasnya siapa? Mas Iqbal, yuk dipimpin dulu doanya. Ya, berdoa dulu. Ya, baik, hari ini sudah tahu kita akan membahas mengenai apa? Belum tahu? Ya, hari ini kita akan membahas mengenai menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan keji. Di sini Ibu akan menyediakan PPT, PowerPoint. Ada yang tahu PowerPoint itu apa? Ya, PPT benar. Ya, ringkasan materi dituangkan ke dalam PowerPoint. Ya, bab sekarang mengenai menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan keji. Kemudian materi kemarin ada yang masih ingat? Materi yang sebelumnya? Mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, sebelum memulai, ini ada sedikit motivasi. Menikmati usia remaja akan mengenalmu pada dunia yang sesungguhnya. Tapi hati-hati, kita harus berusaha memilah dan memilih mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang buruk untuk diri kita sendiri. Karena tak ada yang bisa menjamin hari ini akan menjadi lebih baik daripada kemarin. Tetapi kita harus berusahalah untuk selalu memberikan yang terbaik. Ya, untuk motivasi pagi hari ini seperti itu ya. Lanjut untuk materi yang sekarang. Ya, bisa dilihat di PPT-nya, semuanya kelihatan? Ya, kelihatan. Masa remaja merupakan usia yang awam dalam banyak hal, khususnya dalam hal pergaulan. Kemajuan teknologi juga memicu meluasnya pergaulan, apalagi pada masa sekarang. Pergaulan bebas jadi bahaya utama yang dihadapi oleh kalangan remaja. Nah, tidak hanya itu, pergaulan bebas juga menimbulkan kekhawatiran orang tua, kemudian guru, apalagi kita sebagai pelajar. Sebab usia remaja itu adalah masa-masa yang labil, yang mudah terjebak oleh dampak negatif daripada pergaulan. Oke, sebelum dilanjut, itu untuk mukadimahnya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya boleh bertanya. Ya, Mbak Iva, ayo bertanya. Pergaulan bebas itu apa, Bu? Pergaulan bebas itu apa? Ada yang mau menjawab? Nggak ada? Nggak ada yang menjawab. Ya, secara secara singkatnya, pergaulan ya kita berarti kan bergaul dengan yang lain, bergaul baik itu dengan perempuan, dengan laki-laki ataupun dengan yang lainnya. Nah, bebas ini apa sih arti bebas? Pokoknya ya bebas, Bu. Pokoknya los aja kayak gitu ya, bebas pokoknya. Nah, di sini Ibu tulis apa itu pergaulan bebas? Coba bisa dibaca Baniatul, pergaulan bebas itu apa? Pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab rusaknya moral anak bangsa. Mereka merasa bebas tanpa diperhatikan oleh orang tua, sehingga mereka kehilangan akhlak mulia yang seharusnya dimiliki oleh para calon pemimpin bangsa. Pergaulan bebas juga menyebabkan anak kehilangan sikap sopan santun dan hanya mengikuti tren zaman. Dah cukup. Nah, baik Mbak Iva, ada yang mau ditanyakan mengenai pergaulan bebas? Pengertiannya? Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah paham ya? Oh, sudah paham ya? Sudah ya? Ya, mau pulang? Ya, jangan dulu, lanjutin dulu lah. Kemudian lanjut, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa pergaulan pada masa kini telah masuki zona yang berbahaya. Bisa kita lihat pergaulan zaman sekarang, kalau anak-anak pun kalau main sekarang bukan berbicara ataupun
apa ya namanya, bergerombol, tetapi semuanya pada nunduk megang HP. Ada yang main game, ada yang udah chat-chatan, ada yang udah main udah WA, Instagram, Facebook. Pokoknya sekarang anak dewasa juga kalah sama anak kecil, betul nggak? HP-nya ada yang kadang lebih bagus anak-anak daripada HP orang dewasa kadang ya. Kemudian lanjut, ada dalil Al-Quran yang mengenai menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan keji. Yang pertama sudah kita kenal bahwa dalil Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat 32. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Masih lupa? Udah kelas 11 nih, pertengahan masa-masa remajanya udah mulai luar biasa pokoknya. Udah banyak kasus-kasus di kelas juga ya. Ya, yang pertama mengenai Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian yang kedua ada Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, untuk ayat Al-Quran bukunya sudah dibawa belum tadi di kantor? Sudah? Sudah. Nanti ditulis ya ayat Qurannya ya. Ya, nanti ditulis, artinya juga ditulis. Di sana kan di buku nggak ada sama artinya. Nah, artinya ditulis di sini. Kemudian Quran surat An-Nur ayat 2 yang berarti pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, maksud dari arti ini ada dua kategori zina yang sudah kita ketahui. Yang pertama ada zina muhson, yang kedua ada zina ghair muhson. Apa itu zina ghair muhson? Zina ghair muhson adalah dua orang yang melakukan zina, sudah jelas ya, antara perempuan dan laki-laki. Tetapi keduanya itu sudah mengalami wati halal. Arti wati halal ada yang tahu? Yang sudah baik itu sudah menikah, dua-duanya sudah menikah, jadi sudah merasakan wati halal itu jima yang sudah halal. Nah, kemudian keduanya bisa dikatakan selingkuh lah ya. Nah, itu namanya zina muhson. Kalau zina ghair muhson itu zina yang dilakukan oleh satu pasangan yang terdiri dua orang, yaitu perempuan dan laki-laki. Keduanya belum merasakan wati halal, jadi masih bujangan dan juga masih perawan dua-duanya. Jadi bisa dibedakan ya antara zina muhson dan juga zina ghair muhson. Ya, kemudian sedikit dibahas di dalam tadi yang surat Al-Isra ayat 32 itu. Nah, kenapa di sini Allah menggunakan kata wala taqrabuz zina, bukan la tazinu, karena makna yang ini tuh sangat mendalam. Janganlah kamu mendekati zina. Jika menggunakan kalimat la tazinu, jangan berzina, berarti yang diharamkan itu hanya berzina saja. Yang selain zina itu berarti yang kayak sebelum zinahnya itu berarti dihalalkan. Nah, maka di sini Allah menggunakan kalimat la taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Jadi zinanya, mendekatnya juga jangan, apalagi ke zinanya. Kemudian ibu akan membagi ke dalam dua kelompok ya. Kalian nanti tulis contoh pergaulan bebas yang sering kalian jumpai dan sertakan cara menghindari atau mengatasinya. Ya, karena ini kebetulan duduknya blok-blokan, jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Siap? Siap. Ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Berapa menit lagi sih? Mau hijau, Be. Terus. Ya, nanti yang maju ke depan akan ibu kasih hadiah ya. Aduh. Waktunya 5 menit saja lah ya. Ya, Bu, udah selesai. Ya, udah selesai? Kelompok 1 udah selesai belum? Sudah, yuk kelompok 2 dulu, karena selesai duluan. Maju nggak, Bu? Majulah, masa enggak? Aduh.
Contoh pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ya berdiri dulu, jangan dibaca di jalan. Ya. Yuk ulangi. Contoh pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang pertama menampakkan aurat, yang kedua mendengarkan hal-hal yang mengundang Ya pelan-pelan Mas Iqbal. ya ataupun birahi. Kemudian? Ketiga, pergaulan bebas antara perempuan dan laki-laki. Yang keempat, berduaan atau berkholwat. Yang ketiga, judi. Cara mengatasinya, yang pertama dengan perhatian orang tua yang lebih. Yang kedua, banyak melakukan hal-hal positif. Yang ketiga, sering mengaji. Yang keempat, masuk ke pondok pesantren. Insya Allah. Sekalian promosi ya nih Mas Iqbal. Ya tepuk tangan dulu buat Mas Iqbal. Ya baik, untuk hadiahnya nanti aja ya diambil. Menyingkat waktu. Yuk langsung kelompok 1. Contoh pergaulan bebas atau Diam dulu, nak. Jangan di jalan dibacanya. yang pertama melakukan seks bebas, yang kedua tidak menghargai orang tua, yang ketiga foya-foya nggak jelas, yang keempat mengkonsumsi obat-obatan, yang kelima merokok. Cara mengatasinya harus adanya hukum, yang kedua sosialisasi di sekolah. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Ivana. Ya, baik, karena waktunya habis ya. Jadi minggu depan kita klarifikasi, kita ulas mengenai pembahasan dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 mengenai contoh pergaulan bebasnya dan juga cara menghindarinya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya tutup dengan kesimpulan, sedikit kesimpulan. Di antara banyaknya macam pergaulan bebas yang ada di lingkungan kita, sebisa mungkin kita harus sebagai pelajar jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Maka dari itu harus memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif. Sangatlah penting, dan pihak orang tua dan sekolah juga harus berperan dan harus sangat ketat ya, karena dalam hal pembentukan moral yang baik. Oke, motivasi untuk hari ini, sayangi diri kita dengan ikhlas, hindari pergaulan bebas, dan tingkatkan iman tanpa batas. Sudah cukup sekian pertemuan pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Udah kedengeran belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan Mas Iqbal untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, silakan. Di sini Bu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang nggak berangkat ya? Apa berangkat semua? Alhamdulillah kalau berangkat semua. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang masih ingat materi sebelumnya? Mas Iqbal, ingat nggak materi sebelumnya tentang apa ya? Iqbal bicara aja, Bu. Maaf Bu, materi sebelumnya yaitu membahas tentang betapa autentiknya kitabku. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW menjadi bukti kerasulan beliau terbukti. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat semisalnya. Aspek kemukjizatan Al-Quran terletak pada dua hal pokok. Yang pertama, aspek gaya bahasa dan uslubnya yang sangat indah dan menakjubkan, sangat berbeda dengan gaya bahasa dan uslub bahasa Arab. Yang kedua, aspek ini kandungannya yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita refreshing dulu ya. Di sini ada 4, sini ada 4. Ya, coba berdiri dulu. Berdiri. Berdirinya berbanjar. Ya. Ya, di belakangnya. Mas Soleman di belakangnya. Sini.
Nah, urutan belakangnya. Nah, sebelah sini tim jika, sebelah sini tim maka. Nah, satu orang memikirkan satu kalimat. Di sini jika, berarti contoh, jika aku makan gitu. Terus kalian ini maka aku akan kenyang kayak gitu. Tapi kalian jangan ada yang tahu. Nanti kalau semisal ada yang nyambung, yang cocok, nanti ibu kasih hadiah. Udah dipikirkan? Iya, Bu. Sudah? Udah. Coba. Jika aku belajar, maka aku lari. Nah, berarti nggak masuk ya. Silakan duduk. Jika aku belajar, masa aku lari? Jika aku kenyang, maka aku tidur. Nyambung. Jika aku kenyang, maka aku tidur. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Silakan. Ya? Jika aku cantik, Maka aku Ultraman. Nggak nyambung. Ya, terakhir. Jika aku capek, Ya, berarti nanti ambil di meja ibu ya. Oke. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang kedudukan, tujuan, dan fungsi Al-Quran. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan Al-Quran terlebih dahulu. Kedudukan Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sebagai sumber pokok, yang kedua sebagai sumber hukum. Nah, sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Terus untuk sebagai sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tata aturan yang lengkap, ada yang masih bersifat global dan ada pula yang bersifat detail. Coba ibu minta diulang, tadi kedudukan Al-Quran ada berapa? Yang pertama sebagai sumber pokok, yang kedua sebagai sumber hukum. Oke. Masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara siapa? Malaikat siapa ya? Jibril. Ya, pintar. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Ibu mau tanya di sini siapa yang tahu surat yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia? Ya, silakan. Ya, boleh dilafadzkan. Ya, terima kasih Mas Soleman. Nah, ayat yang tadi dijelaskan sama Mas Soleman itu lebih khusus menegaskan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Terus untuk yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Terus untuk ayat ini siapa yang bisa menjelaskan? saya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Artinya Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Silakan Mbak Husna coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arafallah wa la takun lil kha'inina khasima. Oh iya, baik, terima kasih Mbak Husna. Jadi dalam ayat yang tadi telah dijelaskan, dilafadzkan oleh Mbak Husna ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran hakiki yang berfungsi sebagai dasar penetapan hukum yang harus dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh sedikit pun menyimpang dari Al-Quran. Dan tentunya hal ini juga harus dipegang teguh oleh umat Islam. Lalu untuk yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia ini maksudnya adalah
Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Silakan coba Mbak Rofi minta tolong dilafatkan. Ya, baik, terima kasih untuk Mbak Rofi. Jadi ayat yang telah dijelaskan oleh Mbak Rofi ini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang fungsi Al-Qur'an sebagai peringatan dan pelajaran terutama bagi orang-orang yang beriman. Jadi materinya udah cukup segitu ya. Tapi Ibu akan membagi 2 kelompok yang nantinya dalam kelompok ini kalian menyimpulkan apa yang sudah dibahas pada materi hari ini. Langsung aja ya, sebelah sini kelompok 1 dan sebelah sana kelompok 2. Ibu kasih waktu 5 menit aja ya. Udah? Kelompok 1 udah? Udah. Yuk, kelompok 2 maju terlebih dahulu. Kesimpulannya itu Al-Quran berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama sebelum sumber ajaran Islam lainnya, yaitu hadis, ijma, dan qiyas. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus dong untuk kelompok 2. Yuk, kelompok 1 silakan. Kesimpulan dari kelompok 1, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan sebagai pedoman hidup hingga akhir zaman. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus lagi dong untuk kelompok 1. Oke, jadi kesimpulan dari saya sendiri ya, Al-Quran itu berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama sebelum sumber ajaran Islam lainnya. Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Ada 3 fungsi ya tadi, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sumber pokok ajaran Islam, dan peringatan dan pelajaran bagi manusia. Oke, karena waktunya sudah habis ya, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa terlebih dahulu. Silakan kepada Mas Iqbal. Siap, Bros. Berdoa dalam kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Baik, sekarang Ibu akan cek presensi terlebih dahulu. Kelas 10 Agama 1, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi minggu lalu, yaitu kita bahas tentang apa? Mbak Ivana? Materi sebelumnya bahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Tujuan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, Al-Quran berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang pertama. Oke, itu tadi sedikit materi minggu lalu.
Jangan lupa kalian pelajari lagi materinya biar nggak lupa. Oke, hari ini ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Yes, Ibu sudah merangkumnya di PPT tentang pokok-pokok isi kitabku. Kitabnya kita itu apa sih? Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu nanti kita akan belajar tentang akidah, ibadah, akhlak, hukum, sejarah atau kisah umat masa lalu, dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Kita akan belajar satu-satu. Yang pertama yaitu kita belajar tentang akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Adapun secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi inti pokok ajaran akidah itu adalah tauhid, yaitu kepercayaan bahwa Allah itu Maha Esa. Selanjutnya yaitu ada Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami yang Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Setelah kita lanjut yaitu ibadah. Ibadah artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang telah disyariatkan di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu tentang zakat, puasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ibadah khairu mahdoh. Ibadah khairu mahdoh yaitu setiap perbuatan yang diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu kita berangkat ke sekolahan, niat belajar, diniatkan karena Allah, itu juga sudah termasuk ke dalam ibadah. Selanjutnya yaitu Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah, yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita lanjut ke akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dalam konteks bahasa Indonesia, akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundament penting dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki akhlak mulia. Kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yaumil akhirah wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah
dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingatkan Allah. Jadi Rasulullah itu bisa kita jadikan contoh sebagai suri teladan yang baik untuk memperbaiki akhlak kita. Selanjutnya yaitu hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Bayangkan kalau nanti di Indonesia sendiri tidak ada hukum. Berarti kan nanti dunianya tuh hancur gitu ya, nggak tertata dengan rapi. Adapun Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitabal bilhaq litahkuma bainan nasi bima araqallah wa ma tahkun lihaibina khodima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Allah, kitab kepada Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Adapun ketentuan hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu ada hukum perkawinan, Quran Surat An-Nisa ayat 22-24. Ada hukum waris, Quran Surat An-Nisa ayat 7-2 dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dengan dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi umat Islam. Jadi dengan adanya kisah-kisah umat pada masa lalu diharapkan kita bisa mengambil pelajarannya dari kisah tersebut. Selanjutnya yaitu Quran yang menjelaskan tentang sejarah kisah umat pada lalu, yaitu Quran Surat Yusuf ayat 111. Itu bisa nanti dibaca sendiri ya. Yang terakhir yaitu dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang bersifat potensi untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup umat manusia. Adapun Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu sains yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Di ayat pertama itu sudah jelas bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu perintah untuk membaca. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, baik, mungkin sampai sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Dapat diambil kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang mengandung isi pokok ajaran yang paling lengkap dan sempurna. Al-Quran menyempurnakan dan menjelaskan pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Aniatul. Oke, jadi tadi kita habis belajar tentang pokok-pokok isi kitabku, yaitu ada apa aja? Ada akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan juga ada sejarah, kisah umat masa lalu, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum ke pembelajaran, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, Mas Iqbal. Siap, gerak. Mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah, berangkat semua. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah di bumi. Nah, sebelumnya itu materinya apa ya? Ada yang tahu? Mbak Zahra, materi sebelumnya apa? Tentang pokok-pokok isi kitab, Bu. Ya, apa itu? Tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran. Nah, baik. Sekarang yaitu tentang manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah di bumi. Nah, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik dan sempurna. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Kemuliaan manusia disebutkan karena manusia diciptakan dengan wujud yang lengkap, yakni jasmani dan rohani. Di samping itu juga diberi sesuatu yang paling membedakan terhadap makhluk lain. Nah, untuk memahami manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi ini terkandung dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ada yang bisa membacakannya? Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Mbak Rofi. Ya, saya, Bu. Ya, coba bacakan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan min nutfatin fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhaman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, baik, terima kasih. Ayatnya begitu panjang ya. Nah, untuk artinya yaitu, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pecinta yang paling baik. Nah, Quran Surat Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim, sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang manusia. Nah, lalu ada juga terkandung dalam surat An-Nahl ayat 78. Ada yang bisa membacakannya? Ya, silakan Mbak Ivana. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nah, baik, terima kasih. Nanti bisa dihafalkan ya untuk semuanya. Nah, untuk artinya yaitu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, dalam ayat 78 surat An-Nahl ini masih erat kaitannya dengan surat Al-Mu'minun ayat 12-14 sebagaimana dijelaskan di atas. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekalinya dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Nah, selanjutnya memahami surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Ada yang sudah hafal belum? Ada yang sudah hafal? Oh ya, belum. Nanti kita kalian bareng-bareng menghafalkannya ya. Ya Allah.
Ya, ini kan belajar. Nah, ya siap, Mas Iqbal siap. Nah, kita memahami saja tentang surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya beriman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar, mereka menjawab, maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, selanjutnya dalam surat Az-Zariyat ayat 5. Penjelasan Allah menegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, tata, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Nah, baik. Ada yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan Mbak Safrina. Proses menciptakan manusia berasal dari satu perciptaan. Lalu ini dalam bagian segumpal darah, segumpal daging, yang tulang yang dibungkus dengan bagian. Kemudian manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah SWT menganugerahi pendengaran, penglihatan, dan manusia ditugasi sebagai khalifah di muka bumi karena manusia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya termasuk malaikat. Kelebihan anugerah Allah adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia itu jalan fisik, termasuk di dalamnya nafsu, dan yang terpenting kelebihan atau pikiran. Kemudian tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Baik, terima kasih untuk Mbak Aulia. Nah, jadi manusia ini diciptakan dari apa tadi? Saripati atau tanah. Nah, manusia ini lahir dalam keadaan belum sempurna. Namun, lalu Allah menganugerahi pendengaran, penglihatan, dan berbagai hal yang tadinya kita belum tahu menjadi lebih tahu. Nah, karena waktu sudah cukup habis, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah ya. Hafalkan surat Al-Mu'minun ayat 12-14, An-Nahl ayat 70, Al-Baqarah ayat 30-32, dan surat Az-Zariyat ayat 5. Ya, makanya dihafalin nanti nggak pusing. Ibu, siap. Ya, siap banget Mas Iqbal. Ya, karena waktu sudah habis, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kursi mana? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dari kelas 5 PIC dari kelompok 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ulangi karena masih malas ya, lemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Sebelumnya, siapa di sini yang tidak masuk? Alhamdulillah. Di hari pertama ya di kelas 10 di semester pertama ini, alhamdulillah kalian masuk semua. Itu tandanya kalian itu semangat mengikuti sekolah di SMA ini. Dan kalian kan sudah SMA ya, kelas 10. Jadinya kalian bukan anak SMP lagi yang isinya main-main doang. Jadi kelas SMA itu kita dituntut untuk berpikir tingkat tinggi, HOTS ya, high overthinking. Jadi kalian sebisa mungkin serius dalam belajar di SMA kali ini. Sebelum Bapak mulai materi pada hari ini, Bapak ingin memberi motivasi dan nasihat kepada kalian ya. Ada nasihat dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menanggung perihnya kebodohan selama hidup kamu. Jadi di sini Bapak tekankan, jika kalian malas-malasan belajar, nggak mau belajar, maka kalian nanti besar harus menanggung perihnya kebodohan. Karena orang-orang bodoh pada zaman sekarang ini benar-benar tersudutkan, benar-benar tidak dianggap manusia, bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat dan beban keluarga. Maka oleh karena itu, jika kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kita akan merasakan perihnya kebodohan saat kita dewasa nanti selama hidup kita. Ya, Masya Allah. Jadi materi pada hari ini adalah Al-Quran adalah kitabku. Ada yang penasaran dengan judulnya? Kenapa judulnya Al-Quran adalah kitab? Ya, baik, Bapak akan jawab ya. Kenapa judulnya Al-Quran adalah kitabku? Jadi kita ketahui bersama Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua ya anak-anak. Jadinya tidaklah salah bahwa Al-Quran adalah kitab kita, kitab umat Islam. Seorang muslim harus percaya bahwa Al-Quran adalah kitab sucinya, pedoman hidupnya, jalan hidupnya. Jadi jika kita percaya bahwa Al-Quran sebagai jalan hidup umat Islam, jalan hidup sebagai manusia yang beriman kepada Allah, maka kita harus mempelajarinya, maka kita harus mendalaminya, maka kita harus tahu isi kandungan dari Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perhatikan ke PowerPoint semuanya ya. Di sini Bapak memasukkan semuanya tentang definisi, tentang arti dari Al-Quran, juga pendapat-pendapat dari para ulama. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. Itu sudah jelas dan kita ketahui bersama dari SD, dari MI, dari TK ya, bahwa Al-Quran adalah perkataan, firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Lalu yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. Allah memilih bangsa Arab sebagai bahasanya ataupun sebagai kalamnya, dan oleh karena itu bangsa Arab derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bahasa Arab juga memiliki gaya bahasa dan keindahan bahasa yang melebihi bahasa-bahasa lain di muka bumi ini. Lalu yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah artinya menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Ini adalah arti yang paling mendekati kita semua, pemahaman kita semuanya, bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah, kalam Allah, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu pengertian yang selanjutnya adalah Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, berkesinambungan. Jadi Al-Quran itu dari langit ke-7 ke bumi, ke Sidratul Muntaha itu nggak langsung jebret
30 juz, 6.000 kata. Jadi Al-Quran itu berangsur-angsur turunnya ke Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sebab-sebab diturunkannya, sesuai dengan kondisi Nabi Muhammad dan umat Islam pada zaman itu. Kemudian Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Jelas, jika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran tersebut. Satu hurufnya itu dinilai oleh Allah satu kebaikan dan dikali menjadi 10 kebaikan. Jadi kita sebagai umat Islam ya, sebagai kalian anak-anak ya, Bapak pribadi sebagai guru PAI menasihati kalian untuk sering-sering membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kemudian selanjutnya, Al-Quran ditulis dengan mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi Al-Quran yang sekarang kita pegang, yang sekarang kita punya itu sudah urut ya dari dulu, sudah diurutkan dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Kemudian Al-Quran senantiasa terjaga, terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Al-Quran akan otentik, akan asli, original dari pertama diturunkannya Al-Quran hingga hari kiamat. Jadi Al-Quran tidak akan pernah berubah isinya, karena itu adalah salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran dengan salah satunya perantara yaitu hafiz-hafiz Quran. Jadi hafiz-hafiz Quran itu sudah tahu isi Al-Quran dan akan senantiasa terjaga di dalam sanubari mereka. Lalu, materi selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu memiliki nama-nama ataupun nama lain yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, namanya Al-Quran. Ya, sudah kita ketahui bersama. Dan juga kita sepakati bersama bahwa Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering dipakai oleh kita umat Islam pada kitab suci. Dan sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah dijelaskan, Al-Quran artinya qoro'a, yaqro'u artinya membaca, makru'un yang artinya dibaca. Kalam Allah, kita membaca Al-Quran berarti dibaca. Jadi itu pengertian dari Al-Quran. Dan juga ada dalil dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nah, itu kan ada kata-kata Al-Quran. Jadi di Al-Quran sendiri disebutkan bahwa nama dari kitab Allah ini adalah Al-Quran. Lalu yang kedua, kitab. Al-Quran sering disebut sebagai kitabullah, kitab Allah. Dalam surat Al-Baqarah yaitu Dzalikal kitabul la raiba fi. Lalu yang selanjutnya Al-Furqan yang artinya pembeda. Pembeda antara hak dan yang batil. Dalam surat yang sama juga dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya itu Bapak singkat bahwa Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk hukum dari Allah untuk kehidupan umat manusia. Lalu yang selanjutnya Az-Zikir, yang berarti pemberi peringatan. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Di sana ada berisi ancaman-ancaman dan juga hadiah atau gift dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Coba Mbak Rofi. Mbak Rofi? Ya, coba baca surat Al-Hijr ayat 9. Dibaca artinya. Ya, artinya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, itu adalah salah satu dalil yang menyebutkan bahwa Al-Quran juga memiliki nama lain yaitu Az-Zikir. Lalu yang kedua At-Tanzil, yang berarti diturunkan. Kita tahu bahwa kalam Allah diturunkan dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha terus ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi kitab Allah juga disebut sebagai At-Tanzil. Terus orang-orang yang beriman ataupun yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu memiliki ciri-ciri yang pertama berbudi luhur dan beretika. Karena di dalam Al-Quran kita diajarkan tentang akhlak yang mulia. Lalu yang kedua, rajin beribadah. Jadi di sana juga diajarkan tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di nama lainnya juga hablum minallah. Yang ketiga adalah bergaul dengan sesama, hablum minannas. Yang artinya bagaimana kita bersosialisasi dengan manusia itu juga sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, Isai, pertanyaan. Coba nomor 1, kapan diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba ada yang bisa menjawab? Di grup. Coba Mas Soleman. Pada usia 40 tahun, Pak. Di Kuhira. Wah, betul. Lalu yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Mbak Firda. Lama Al-Quran diturunkan
Bagus. Lalu nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan, Mbak Iva. Salah satu pengertian Al-Quran menurut saya yaitu Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Bagus. Nilai kalian 100 semua nih. Lalu, selanjutnya yang bisa menjawab nomor 4. Saya Pak, Ya, silahkan. ya mukjizat Al-Quran yaitu terjaga keasliannya sampai hari kiamat, memberi manfaat bagi para pembacanya, keberkahan akan selalu ada di sekitarnya. Masya Allah. Lalu selanjutnya nomor 5. Ada yang bisa menjawab? Ya, nah itu. Kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan kemudian Al-Quran. Masya Allah. Jadi Bapak yang tadi menjawab akan mendapatkan nilai tambahan nilai ya untuk tugas kalian. Ya, karena waktunya sudah habis, jadi Bapak selesaikan ya pada hari ini. Jadi nanti Bapak akan beri tugas tentang sebutkan sebab-sebab diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian tulis sebanyak-banyaknya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ya, silahkan ketua kelas memimpin doa untuk pulang. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safrina dari kelas 5 Pak IC, kelompok 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya, berarti pada sehat semua ya. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doanya. Doa mulai. Baik, ada yang ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Pertemuan kemarin kita membahas tentang hadis, sunnah, dan khobar. Ibu akan mengulas sedikit ya tentang hadis, sunnah, dan khobar. Hadis merupakan segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis itu lebih luas daripada sunnah itu lebih luas daripada hadis karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian khobar merupakan suatu berita baik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat maupun para tabi'in yang lainnya. Masuk dalam materi inti, silakan kalian buka materi kita hari ini pada halaman 30. Baik, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur hadis. Dalam hadis itu sendiri ada beberapa unsur ya. Sebelum masuk ke dalam unsur hadis, kita mengetahui pengertian hadis terlebih dahulu, yaitu hadis secara bahasa merupakan perkataan, percakapan atau berbicara. Sedangkan secara terminologis, hadis merupakan hadis yang dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di sini ada contohnya. Saya akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddada qala hadatsana Yahtahi an Safi an Safi an Qadatahu an Anas radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana Husainul Muallim qala hadatsana Fatadahu an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yujibu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Ini. Kemudian kita masuk ke dalam unsur-unsur hadis. Unsur hadis di sini itu ada 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, kemudian yang ketiga rawi. Sanad sendiri diartikan sebagai al-mu'tamad yang artinya menjadi sandaran atau tempat bersandar, yang artinya sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis itu sendiri, sanad merupakan rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya di sini yang warna kuning ya, di sini kalian perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah anfik ya ibni Adam anfik alaika rawahu Bukhari wa kadzalik al Muslim. Nah, di sini ini yang kuning ini disebut dengan sanad. Apa? Sanad. Ya, pintar sekali. Sanad ya, jangan salat. Kemudian yang kedua ada matan. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan atau tanah gersang atau tandus. Membelah, mengeluarkan, mengikat. Secara ilmu hadis, matan itu sendiri yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah hadis disebutkan sanadnya. Di sini contohnya itu yang warna kuning ya. Saya akan membacakan. Qala Allah anfik ya ibnu Adam anfik alaika. Jadi penempatan matan ini sesudah adanya sanad. Ini kan sanad, kemudian ini matan, dan yang ketiga ada unsur yang ketiga ada rawi. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam satu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi yang terakhir adalah orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya ini yang diwarnai warna kuning. Rawahu Bukhari wa kadzalik Muslim. Coba ulangi, ada berapa unsur-unsur hadis? 3. Apa saja sebutkan? Ya, pintar sekali. Silakan tepuk tangan kalian sendiri. Kemudian ada syarat-syarat untuk menjadi rawi. Yang pertama harus adil, kedua muslim, ketiga baligh, keempat berakal, kelima tidak pernah melakukan dosa besar dan yang dosa kecil, dan yang keenam ada dabit. Adil di sini itu ada 2, yaitu menurut muhaddisin yang dimaksud dengan adil adalah istiqomatuddin dan al-muru'ah. Istiqomatuddin adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram yang mengakibatkan berlakunya fisik. Sedangkan al-muru'ah itu sendiri diartikan sebagai melaksanakan adab dan akhlak yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang lain mencelanya. Ini muslim seperti kalian ya, muslim. Baligh itu bisa dikatakan baligh itu apabila seorang laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan itu mengalami haid ya. Berakal di sini orang seperti orang gila itu tidak boleh ya. Tidak pernah melakukan dosa besar dan kecil. Kemudian yang keenam dabit. Dabit di sini mempunyai 2 pengertian, yaitu tapi dalam arti kuat hafalannya serta daya ingatnya dan bukan pelupa yang sering disebut dengan istilah dobit al-sodri. Kemudian yang kedua, pengertian dobit yang kedua yaitu dobit dalam artian memelihara kitab hadis dari gurunya sebaiknya sehingga tidak mungkin ada perubahan yang disebut dengan dobit al-kitabah. Nah, jika seorang berpegang teguh dengan hadis, ini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, mempelajari unsur hadis, maka rasa ingin tahu tentang unsur-unsur hadis harus ditumbuh kembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Kemudian mempelajari unsur-unsur hadis mendatangkan banyak manfaat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang unsur-unsur hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca baik pada saat di madrasah maupun di
luar madrasah. Kemudian yang ketiga, mempelajari unsur-unsur hadis yang masih ada meskipun mereka sudah meninggalkan dunia ini berabad-abad tahun yang lalu. Hal ini tentunya dapat membangkitkan siswa untuk menghargai karya-karya mereka dan selanjutnya terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Kemudian di sini Ibu ada pertanyaan. Silakan kalian bisa menjawab. Dan yang bisa menjawab, Ibu akan kasih nilai tambahan bagi kalian. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sanad? Silakan Mbak Niatul. Sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Ya, betul sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, silakan, apa yang dimaksud dengan matan? Silakan Mbak Ivana. Ya, betul sekali ya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rawi? Silakan Zahra. Orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membuktikannya ke dalam suatu kitab hadis. Ya, pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan rijalul hadis? Ada yang bisa? Mbak Rofi? Silakan dulu, saya lupa. Ada yang bisa? Nggak tahu aku Bu. Ya, rijalul hadis ini yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis. Ya, berarti Mbak Rofi nggak dapat nilai ya? Kemudian yang kelima, sebutkan syarat-syarat rawi. Ada yang tahu? Silakan Mbak Husna. Hadir muslim balik berangkat tidak pernah melakukan dosa besar dan dosa kecil dan berfitnah. Ya, betul sekali. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan Mbak. Perawi hadis itu ada berapa Bu? Oh, baik, perawi hadis itu ada 7 orang ya. Yang pertama ada Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, yang ketiga Imam Daud, yang keempat Imam At-Tirmidzi, yang kelima Imam An-Nasai, yang keenam Imam Ibnu Majah, dan yang ketujuh Imam Ahmad. Ada lagi? Tidak ya? Baik, Ibu akan menyimpulkan materi kali ini ya. Kesimpulannya yaitu sanad merupakan rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah. Kemudian matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, dan mengikat. Kemudian rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Kemudian rijalul hadis yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis baik kalangan sahabat maupun kalangan orang-orang yang sesudah mereka. Baik, alhamdulillah pelajaran kali ini telah selesai. Ibu akan beri tugas pada kalian. Coba cari 5 hadis dan tulis hadis tersebut beserta unsur-unsurnya. Apa ya? Sekian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniatul Muhtaria, dari kelompok 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama.
Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Siap, gerak. Doa, boleh. Selesai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Ya, Bu. Ada yang masih ingat pada minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, silakan Mbak Safrina. Ada unsur-unsur hadis, yaitu yang pertama sanad, matan, dan rawi. Sanad yaitu rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menunjukkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian matan yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad yang disebut sesudah hadis sebelumnya sanad. Kemudian rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari guru kepada orang lain atau mengumpulkannya ke dalam satu kitab hadis. Ya, beri tepuk tangan kepada Mbak Safrina. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang betapa bermacam-macamnya sunnah nabiku. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kita mengetahui macam-macam sunnah nabi, kemudian agar mampu menjelaskan apa saja itu sunnah nabi, dan yang ketiga adalah mengetahui contoh dari masing-masing sunnah nabi. Ya, ada yang tahu macam apa saja macam-macam sunnah nabiku? Ya, ada 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Namun ada juga yang menambahkan dengan sunnah hamiyah. Ya, yang pertama adalah sunnah qauliyah. Apa sih sunnah qauliyah itu? Yaitu bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa atau kisah, baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah, maupun akhlak. Kemudian yaitu contoh sunnah qauliyah, yaitu hadis keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ada yang tahu bunyi hadis dari hadis keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran? Ya, silakan Mbak Ivana. Hadis keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum ta'alam Al-Quran wa'alamuhu. Ya, yaitu khairukum man ta'alama Quran wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yaitu hadis pelaksanaan puasa Ramadan. Ada yang tahu bunyi hadisnya seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rofi. Ya, benar. Yaitu yang artinya berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah atau mengakhiri puasa dengan melihat hilal. Bila ia tidak tampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, yang selanjutnya yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah fi'liyah ini menduduki tingkat kedua setelah sunnah qauliyah, atau dapat berarti sunnah Nabi SAW yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lainnya. Kemudian sunnah fi'liyah. Ada yang tahu sunnah fi'liyah itu apa saja? Contohnya? Ya, contohnya yaitu tentang tata cara sholat di atas kendaraan, kemudian tata cara sholat, dan yang ketiga adalah tata cara haji. Ya, yang selanjutnya sunnah takririyah, yaitu sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW
terhadap apa yang datang atau yang dilakukan para sahabatnya. Contohnya yaitu tentang daging dab atau sejenis biawak dan tentang tayamum. Kemudian yaitu sunnah hamiyah, yaitu suatu yang dikehendaki Nabi Muhammad SAW tetapi belum dikerjakan atau dilaksanakan. Contohnya yaitu berpuasa di tanggal 9 Muharram sebelum puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya. Kemudian perilaku orang yang memahami macam-macam sunnah. Yang pertama yaitu mempelajari macam-macam sunnah, maka rasa ingin tahu tentang macam-macam sunnah harus tumbuh kembangkan untuk menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Dan yang kedua adalah mempelajari macam-macam sunnah mendatangkan banyak manfaat. Ada yang ditanyakan lagi? Apa? Tadi yang sunnah takdiriyah itu apa ya, Bu? Yaitu sunnah tentang ketetapan Nabi Muhammad SAW, kayak gitu. Bedanya sama sunnah hamiyah? Kalau sunnah hamiyah itu sunnah yang ingin dilaksanakan oleh Nabi Muhammad tapi belum sempat terlaksanakan, kemudian Nabi sudah wafat terlebih dahulu. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan Mbak Zahra. Ya, tepuk tangan kepada Mbak Zahra. Ya, jadi kesimpulannya, sunnah qauliyah adalah sunnah yang disandarkan kepada ucapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sunnah fi'liyah adalah sunnah yang disandarkan kepada perilaku atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, adalah sunnah yang disandarkan kepada ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah sunnah hamiyah, yaitu tentang keinginan Nabi yang belum sempat terlaksanakan, tetapi Nabi sudah wafat terlebih dahulu. Kemudian untuk tugas hari ini, silakan kalian resum materi tentang sunnah fi'liyah, qauliyah, hamiyah, dan takririyah. Dikumpulkan pada hari Jumat besok di meja ibu ya. Udah lama besok lagi ya. Untuk materi minggu depan adalah tentang memahami hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Ya, mungkin pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Mulia Rahmah, NIM 20174021115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya. Udah berdoa apa belum? Belum. Yuk berdoa dulu, dipimpin ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya di sini? Yuk Mas Iqbal dipimpin doa. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran di kelas ini. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat penciptaan manusia. Sebelumnya Ibu mau minta tolong pada salah satu untuk membacakan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Siapa yang berkenan? Ya, Mbak Zara. Sekalian artinya, Mbak. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Terima kasih Mbak Zara. Jadi kali ini kita akan belajar tentang proses penciptaan manusia yang dimulai dari tanah sampai berbentuk manusia. Tapi sebelum itu Ibu akan mengartikan perkata. Kan kemarin Ibu udah menyuruh sekretarisnya untuk ngeprint surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nanti kalian artikan perkata ya. Nanti Ibu bacakan artinya. Dimulai ya, langsung ya. Walaqad, dan sungguh, kholaqna, kami menciptakan, al-insana, manusia, min sulalatin, dari saripati, mintin, dari tanah, summa ja'alnahu, kemudian kami menjadikannya, nutfatan, air mani, fi qorori makinin, dan tempat yang kokoh, dalam kurung rahim. Summa kholaqna, kemudian kami menciptakan, anutfatan, air mani, ngalakotan, sesuatu yang melekat, fakholakna, lalu kami jadikan, ngalakotan, sesuatu yang melekat, mudhotan, segumpal daging, fakholakna, lalu kami jadikan, mudhotan, segumpal daging, ngidoman, tulang, fakasauna, kemudian kami bungkus, al-ngidoma, tulang, lahman, daging, summa ansha'nahu, kemudian kami jadikannya, kholqon akhara, makhluk yang berbentuk, fatabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, pencipta yang baik. Ada yang ketinggalan? Nanti yang ketinggalan nyontek temannya ya. Sebelum Ibu menjelaskan, kalian kelihatannya kurang konsentrasi ya dalam pelajaran ini. Ibu ada ice breaking dulu. Yuk berdiri semua. Nama ice breakingnya yaitu tepuk konsentrasi. Caranya kayak gini. Tepuk konsentrasi, 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 dimulai. Ulangi ya, kayak gini. Tepuk konsentrasi, 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 dimulai. Nanti kalian menyebut nama kalian dan teman kalian, tapi jangan teman yang ada di sebelahnya. Misal, konsentrasi,
konsentrasi dimulai. Firda Aniatul, terus nanti kalian menjawab nama kalian terus tapi jangan nama teman yang di sebelahnya. Paham? Yuk, dimulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ivana Firda. Firda Niatul. Rofi Iva. Enggak, ulangi kali. Pasti nggak fokus. Kamu nyebut nama kamu sendiri. Yuk sekali lagi yuk, biar konsentrasi yuk. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Firda Aniatul. Firda Rofi. Rofi Husna. Husna Iva. Iva Zara. Ya, sudah cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di sini Bu akan menjelaskan ya. Manusia pertama itu diciptakan dari saripati tanah. Kemudian pada ayat 13 dijelaskan. Kemudian saripati tanah tersebut menjadi nutfah atau air mani. Dari tanah menjadi nutfah. Dalam istilah biologi, nutfah atau air mani itu seseorang laki-laki disebut sel sperma. Dan air mani dari dalam perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika antara keduanya bertemu, maka akan terjadi proses pembuahan. Yang keduanya nanti akan tersimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu dalam rahim seorang perempuan. Kemudian pada ayat 14 dijelaskan, ketika sudah berada dalam rahim, dalam waktu 40 hari, nutfah tersebut akan berkembang menjadi alaqah. Ada yang tahu alaqah? Alaqah di sini yaitu segumpal darah. Kemudian setelah terbentuk segumpal darah, dalam waktu 40 hari juga alaqah tersebut akan berubah menjadi mudghah. Ada yang tahu mudghah? Yaitu segumpal daging. Setelah 40 hari kemudian, mudghah tersebut akan berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus oleh daging dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Sebagaimana yang telah disebutkan juga dalam ayat tersebut, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Sebelum proses pembuahan, kan pertemuan antara sel sperma dengan ovum bertemu ya. Kan banyak tuh ya, ada 250-an. Tapi yang jadi kenapa hanya satu? Hal itu karena sel telur hanya memperbolehkan satu sel sperma masuk ke dalamnya. Juga mereka itu tidak kuat loh. Tidak kuat saat melewati jalan-jalan menuju sel sperma. Hebatnya, ketika Al-Quran ini diturunkan pada Nabi Muhammad, pemahaman para ahli terhadap proses kejadian penciptaan manusia sampai penggambarannya itu dijelaskan sangat detail dalam Al-Quran. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Zahra. Mbak Zahra mau tanya apa? Bagaimana cara kita mengimplementasikan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dalam kehidupan sehari-hari? Baik, langsung jawab ya. Cara kita mengimplementasikan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yaitu yang pertama, kita harus sadar diri bahwa kita itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan kita
dari saripati tanah sampai menjadi manusia. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kita tidak boleh kayak insecure, kita itu harus bersyukur apa yang kita punya, gitu ya Mbak Zahra. Baik, untuk tugas minggu depan yaitu hafalan yang tadi diartikan per kata ya. Kemudian tambahannya, kalian meresum materi tentang hakikat penciptaan manusia. Enggak banyak kok, sedikit. Baik, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas memimpin doa. Siap, Bro. Doa mau pulang, mulai. Selesai. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepleset lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Bro. Doa mulai.